Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah karaman subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. La manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah sanwasil tarsana fi hadas sabah al-qiraah min sami sahih Bukhari. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbal Bukhari al-Jufi rahimahullah ta'ala. Berikutnya tafsiran dari surah Al-Baqarah 273. Siapkan yang membaca 273 sampai 274 sampai 281, lumayan panjang. 273 sampai 281. Tafadhal man yaqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Nah, masyaallah, jazakumullah khairan. Kita terjemahkan ayat yang ke-273. Lil fuqara. Di antara penyaluran infak ketika orang berinfak, penyaluran sedekah dikala orang bersedekah, penyaluran derma dikala orang berderma, penyaluran zakat di antara orang yang berzakat. Penerima zakat ada 8 kelompok, salah satunya adalah orang fakir. Fakir mana bahasa dzul hajah, orang yang punya kebutuhan. Sering diungkapkan misalnya penulis buku, siapa muallifnya, penyusunnya, al-fakir ila afirabi fulan ibnu fulan, orang yang amat sangat berharap akan Allah Rabbnya, fulan ibnu fulan. Jadi mana bahasa fakir adalah dzul hajah, orang yang punya kebutuhan mendesak. Ketika didefinisikan, ayat ini merupakan pengertian fakir secara makna syar'i, yaitu alladzina, orang-orang yang uhsiru fi sabilillah, potensinya tertahan di jalan Allah, kemampuannya bahkan tidak perlu mahir, semuanya tersalur di jalan Allah, entah kepentingan jihad atau jihad terbesar. Apa jihad terbesar? Ilmu, amal, dakwah, itu jihad terbesar, masih lebih gede daripada jihad ke medan laga, membunuh atau dibunuh. Tapi itu sebatas dampak dan itu jumlahnya terbatas. Adapun kalau dakwah, jihad terbesar, lisan lebih tajam daripada pedang. Sekali tebas dengan kata-katanya, nanti bisa mendunia, jutaan orang mendengar. Bila dapat hidayah, berapa sekali ngomong yang dapat hidayah? Tapi sekali membaca paling hanya satu, nembak 1-2. Tapi dengan dakwah sejutaan. Makanya dakwah itu jihad terbesar. Masuk fi sabilillah.
Orang yang potensinya bahkan hebat itu tersalur fi sabilillah. La yastati'una zarban fil ardi, mereka tidak mampu bekerja di permukaan bumi. Walaupun bisa bekerja dan mahir, tetapi karena potensinya tersalur fi sabilillah sehingga kegiatannya tidak berbayar. Sudah tenaganya habis-habisan bahkan potensial tetapi tidak berbayar karena fi sabilillah. Sementara dia sendiri butuh makan, butuh minum, punya keluarga, butuh rumah, butuh kendaraan, butuh kepentingan ini itu. Walaupun mampu bekerja, tetapi kerjanya tidak berbayar karena tersita untuk fi sabilillah, itu asli fakir. Yang ini dicari. Yahsabuhum, menyangka kepada mereka, al jahilu, orang yang tidak ngerti, aghniya, dianggap orang kaya. Memang pendidikannya luar biasa, karyanya luar biasa, penampilannya luar biasa, karena ilmu menghias perilaku. Cuma dia tidak berbayar. Ketika dilihat jeroane omah ya kayak gak enak apa-apa nih, mungkin banyak puasa, tapi dikira itu orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena dia menjaga diri, gak minta-minta. Karena minta itu kepada Allah, bergaul itu memberi. Makanya orang minta-minta kepada makhluk itu tercela. Apa resiko? Minta-minta pada makhluk. Apa mal? Resikonya orang minta-minta pada makhluk, basa gampangnya ngemis. Gak ada kepentingan mendesak, tapi memang penggaweane ngemis. Apa mal? Resikonya. Bangkit dari kiamat wajahnya tidak tersisa walaupun sekerat daging. Bangkit langsung gitu atau dicakar-cakar, wallahu a'lam. Itu resiko. Ada orang yang minta karena terpaksa, tapi hanya sebatas kondisi saja. Ketika sudah cukup, ya cukup. 3 itu. Apa 3 itu? Apa yuk? Saya nggak menuduh kamu ngantuk loh ya. Saya tanya kepada kamu. Arisma. Siapa kirimu itu namanya? Nek padu orang ditulisi jenenge masalah. Kopi tulisi jenenge Godi kena diwaca. Kirinya lagi siapa yang akan dingkluk itu? Jawil. Apa dan? Wah, masya Allah kamu melek ombong. Minta yang diperbolehkan karena terpaksa, kuwi apa? Apa tahu? Atau menanggung beban, mungkin panitia pengungsian, atau orang tua mati meninggalkan utang gak karuh-karuan. Sementara itu bukan dari tanggung jawab pribadinya. Yang nomor 2, orang yang terkena musibah alam sampai hartanya habis, kena banjir melawayuh manak wet kambil, semua hartanya rata, nggak ada yang tersisa. Atau betul-betul miskin, kanan kiri memberi nggak cukup, makanya dapat rekomendasi, silahkan siapa yang membantu, ini memang butuh untuk dibantu. Itu terpaksa semuanya minta seperti itu, dan itu bukan beban dia. Itu minta yang boleh. Makanya orang fakir itu karena tenaganya tersita fisabilillah, tidak sempat bekerja, dikira orang kaya, padahal itu tidak punya apa-apa. Sementara dia menjaga diri dari minta-minta. Nah, resiko minta-minta ya memang seperti itu, kecuali yang terpaksa saja. Makanya Nabi SAW ketika berbagi sampai habis,
berapa butuh diri keluarga sekian waktu, sisanya dum habis, nanti selebihnya cari lagi. Nabi itu sering memiskinkan diri. Bahkan untuk jatah pribadi sekian waktu pun juga sudah berkurang bahkan habis. Makanya ketika nggak ada apa-apa beliau puasa. Semisal mau futur sarapan, nggak ada fatur yang dikonsumsi, ya wis tak poso wae. Dikira orang kaya, pada itu nggak ada apa-apanya, sampai 3 hilal nggak masak. Itu namanya ta'afuf, menjaga diri dari minta-minta dan tidak berpenampilan melas. Sawangan aku miskin sumbangan, juga nggak menampakkan diri seperti itu. Ta'rifuhum, kamu kenal mereka, si bisi dengan tandanya. La yas'alunan nasa, tidak minta kepada manusia ilhafa dengan pemaksaan. Artinya enggak memaksakan diri untuk meminta-minta. Makanya ta'afuf, menjaga diri. Jadi enggak ada kepinginan masuk kepada lahan ngemis untuk pribadi. Tapi kalau minta untuk kepentingan umat ya enggak apa-apa. Misalnya ada orang-orang miskin, lalu pemimpinnya menghimbau siapa mau berderma, itu bukan minta untuk pribadi, tapi itu minta untuk kemaslahatan umat. Yang gitu Nabi sering membuka kesempatan berdonasi, ada proyek begini siapa mau berdonasi, ya itu bukan untuk pribadi, itu pribadi kayak itu opo-opo blas gak ngambil. Semisal Atok ketika datang ke Khalifah, entah Sulaiman Ibn Abdul Malik atau siapa, langsung disambut, wahai Syekh, sepertinya engkau punya kepentingan yang mendesak. Apa ya hajat engkau? Rawuh di sini. Menunjukkan lihat itu sumbang mereka. Karena orang wibawa, rajanya manut kepada sekretaris catatan. Syekh, sementara engkau apa yang kau butuhkan? Kalau saya gak punya kepentingan, pamit. Dia datang sambil mendorong gerobak, dikira kuli. Ya muka itu ulama besar. Itu pribadinya mandiri, gak minta-minta. Padahal datang pada raja itu manut. Ya mongi manut. Pada penampilan dirinya itu koyok kuli, rene aji nih. Wibawanya luar biasa, raja manut. Itu tanda orang fakir itu. Wa ma tunfiqu min khairin, apapun yang kalian infakkan dari harta. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya padanya zat yang maha tahu. Alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar. Anjuran supaya orang itu banyak berinfak. Ketika orang fakir punya kebutuhan, mereka orang mulia, tenaganya untuk sosial yang tidak berbayar, mereka enggak punya alat pemenuh tapi dikira orang kaya. Maka supaya masyarakat cerdas, carilah orang seperti itu. Kepada dia silahkan kamu bantu, karena dia tidak pernah memaksakan minta-minta, sementara dia ngepas nih, nyukup nih. Makanya didorong orang itu supaya berinfak, lalu mencari. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna amwalahum, meninfakkan harta mereka bil laili wan nahar, siang malam itu programnya infak, dapat masukkan sisih nih, langsung masukkan sisih nih, dapat masukkan sisih nih, program infak. Karena tak ada orang beriman wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian rezeki yang diinfakkan, setiap kali ada masukan langsung disisih nih. Wa fi amwalim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum, telah menyiapkan hartanya tertentu untuk orang yang sempat meminta atau butuh tapi enggak meminta. Kepada yang butuh, yang tidak meminta, cari mereka. Berapa persen yang ia sisihkan program infak itu harus, jangan berinfak ketika diminta, tapi agresif, kamu nanti akan ditanya hartamu untuk apa. Maka kisah orang jalan-jalan mendapatkan
suara dari langit, mendung diberitahu, hei mendung, hujani kebun si fulan. Lalu yang jalan mendengar kata-kata itu heran, siapa sih si fulan? Kok namanya disebut di balik mendung? Kok mendung diperintahkan hujani kebun si fulan? Berarti orang hebat ini. Ia cari di mana arah hujan. Ia cari di mana arah air mengalir. Ketika ada orang mengalirkan air di lahannya, coba ia mengenal, apakah Anda fulan ibnu fulan? Kaget, loh, sepertinya Anda baru kenal kok sudah bisa nyebut nama saya. Siapa? Dikisahkan, namamu disebut di balik mendung. Kamu punya amalan apa kok sampai seperti itu? Jawabnya, setiap kali saya dapat penghasilan saya bagi 3. Sepertika untuk ngurus keluarga, sepertika untuk pengembangan usaha berikutnya, sepertika untuk kepentingan infak. Sampai sepertiga. Sehari dapat 30 juta, ya infaknya sedina ya 10 juta. Sedina dapat masukan 3 miliar, ya sedina infaknya iso 1 miliar. Apabila orang mau seperti itu nanti akan luar biasa, sehingga batannya betul-betul diberkahi sampai namanya dicatat di balik mendung, supaya orang itu tanggung jawab, saya diberi harta itu amanah. Dan ini bukan tanda cinta Allah, karena Fir'aun juga kaya, Qarun juga kaya, dan itu tidak dicinta. Buktinya ketika tidak beriman dia dihancurkan. Makanya orang didorong pada ayat ini infaknya malam siang, sirron secara rahasia, wa'alaniyatan dan terang-terangan. Maka kepada mereka yang mau seperti itu, falahum buat mereka ajrum jatah pahalanya indarabin di sisi Allah. Nggak bisa dihitung nanti pada di sisi Allah. Karena kelipatannya 10 kali, 700 kali kelipatan nggak bisa dihitung. Apalagi di bulan Ramadan, oh lebih gede lagi. Dan Nabi SAW itu ketika Ramadan lebih dermawan dari biasanya yang sudah amat sangat dermawan. Sehingga ketika dilomba dengan hembusan angin, Nabi lebih cepat. Dan orang tidak akan mati kecuali jatah rezekinya habis. Dan fadilah buat mereka kelak adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada ancaman menakutkan. Karena diantaranya hartanya akan memadamkan api. Dunia ditinggalkan pun juga tidak usah dikhawatirkan menyusahkan. Kenapa? Allah sudah memberikan pengurus. Lalu berikutnya, supaya orang ketika bekerja yang halal, dan banyak orang punya program mengembangkan harta, tapi ada yang menggunakan cara haram. Sekarang kita lihat persepsi manusia ketika berusaha ingin mengembangkan harta, dianggap riba itu akan menjadi sebab kaya. Baca pada surah Rum yang ke-39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Wa ma ataitum, dan apa yang kalian datangi min riba, dari transaksi riba, liyarbua fi amwalina, supaya berkembang di harta manusia, seolah punya penyangkaan nek pengen sugih riba, ndang sugih. Betulkah itu nanti akan menjadi sebab untuk kaya? Maka dijawab fala yarbu indallah, tidak berkembang di sisi Allah. Justru yamhaku, apa yamhaku? Mahako. Sim. Asim, mana asim ini?
Apa makna yamhaku? Menghapus. Ton, apa yamhaku? Aku enggak gugah-gugah loh, aku tekok loh. Apa din yamhaku? Mengurangi dengan pelan-pelan, seolah tidak terasa. Lama-lama habis. Pemoban bocor halus, seolah tetap eksis, tetapi tiba-tiba saja luluh, mengalami krismon. Senada dengan itu, jadi orang bertransaksi dengan riba dikira gampang sugih, tetapi justru itu Allah katakan tidak akan berkembang. Yang berkembang apa? Wa ma ataitum min zakatin, apa yang kamu datangi, kamu kerjakan, transaksi yang kamu tumbuh dalam bentuk zakat, senang berderma, yang turiduna wajah Allah, kamu cari wajah Allah, ingin masuk surga, nikmat yang paling gede memandang wajah Allah, Allah berwajah sesuai keagungannya, nikmat surga terbesar itu yang ia cari. Fa ulaika humul mudhaifun, itulah orang yang melipat gandakan, betul-betul kaya. Jadi siapa yang pengen ad'afa mudha'afa, transaksi yang berlipat ganda itu infak, bukan dengan riba. Apabila orang itu pengen kaya berlipat ganda dengan cara riba, ini jelas dilarang oleh Allah Ta'ala sebagaimana di Ali Imran 130. Bacakan dulu. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kasih sayang wahai orang yang beriman. La ta'kulu riba, kalian jangan makan riba. Maknanya transaksi riba, apapun perannya, pendana, pengelola, saksi, sekretaris, tenaga pengaman, OB-nya, tukang promosi ke masyarakat, yang menjadi pelantar untuk suksesnya riba, semuanya masuk di dalam dosa yang sama, sawa, karena dilarang ta'awun, saling tolong pada dosa dan permusuhan. Program besar adalah cari harta dengan cara riba, apapun perannya untuk program itu, nggak boleh semuanya. La ta'kulu riba. Ad'afa mudha'afa, dengan cara lipat ganda. Cilik saja nggak boleh, apalagi lipat ganda. Dan orang jahiliyah itu memang keterlaluan. Siapa yang punya harta, dia memang berjaya, karena memang hidup kapitalis. Yang dituankan itu yang kaya raya. Semakin mencekik, semakin kaya, semakin dituankan. Itulah tradisi jahiliyah, berlaku hukum rimba. Siapa yang punya modal, dia akan menguasai. Kaum muslimin dilarang. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kepada Allah, jaga dirimu jangan sampai terkena murka siksa Allah. Semoga kamu jadi orang yang beruntung. Di antara bentuk riba lipat ganda itu gimana? Di antara bentuk, bila kita lihat salah satunya di masyarakat, ada model yang ngutang nih, misalnya 1 juta, ditanya tangga apa? Ya untuk modal usaha. Ngono ki 1 juta iso untuk badhe piro? 10% ki 100.000. Ya wis. Engko sing 70.000 untuk kamu. Sing 1.000 saya. Seolah kayak mudharabah kerjasama. Jadi setino 1 juta kuwi kudu balekne bayar, dianggap badine 30.000. Lah ngono ki bakno ya tinggi usaha panda yang ndak ngerti, badi pore yang ndak ngerti. Tinggal menghitung 5 juta 30.000 peng 5 berapa? Terus 50.000. Jadi sedina itu kudu membayar 150.000.
Lah ngono ki sesasi 4,5 juta. Berarti nyilih 5 juta ben sasi bunganya saja berapa? 4,5 juta. Lah ngono ki nggih bakal ora mbuh badhe ora ya mbuh, tapi mesti ngono kuwi. Berarti duit 5 juta sesasi iso 10 juta kurang titik. Dan sering orang utang itu nggih bayar sekolah anak enggak untuk usaha. Terus duit sakmono ki terus kok ngendi? Ngorong sasi ya wis 9 juta. Tolong sasi karek ngitung. Apabila enggak iso balekne, uang pokok bersama bunganya sekarang jadi pinjaman pokok. Berapa wis? Jadi rong sasi wis 14 juta itu dianggap pinjaman pokok. Padahal 2 bulan kemarin itu hanya pinjam 5 juta, sekarang dianggap 14 juta. Cuma akan mencekik itu. Yang kayak begitu di kanan kiri kita itu ada. Model seperti itu. Model seperti itu. Ada yang kayak begitu. Sampai orang itu punya gaji pokok wis marit hartanya. Ada yang kayak begitu. Itu diantaranya bentuk ad'afa mudha'afah. Bentuk yang lain, nah orang riba itu kan punya kreasi dewi-dewi kan. Namanya maling kan caranya kan reno-reno. Namanya maling caranya reno-reno. Itu dilarang yang seperti itu dikerjakan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Berikutnya kita masuk ke ayat yang sudah dibaca dulu, 275 sampai kita baca 281. Sekarang resiko buat orang yang bertransaksi riba seperti apa? Alladzina orang-orang yang ya'kuluna riba, makan riba, artinya transaksinya riba. Nah sekarang riba itu apa? Apa riba? Mana bahasa? Roba yarbum, berkembang, mongkrok. Itu makna bahasa. Mana istilah riba ialah transaksi bentuknya jual beli atau pinjam meminjam benda-benda ribawi dengan syarat harus nambahi. Itu ketika didefinisikan transaksi benda-benda ribawi. Nah, tulisan solali. Dan nulis nggak tangan, bukan pada pikiran toh. Ganggu kertas. Ya, siapa sing ngantuk? Transaksi benda-benda ribawi, entah hutang piutang atau jual beli, dengan syarat harus nambahi. Itu ketika didefinisikan benda-benda ribawi itu apa? 1 emas, 2 perak, dikiaskan nanti termasuk uang apapun, nama mata uang rupiah, dolar dan macam-macam itu masuk grupnya emas, perak. To'am, bahan makan, beras dan semisalnya. Korma, tepung gandum, biji gandum, garam. 6. Apa 6 tadi? Sapa tak tekoni. Mar, sudah selesai kan kamu nyatet Mar ya? Apa 6 tadi Mar? Mas, perak. Uang masuk mas perak, enggak terus nih. Bahan makan, beras diantaranya, wis pone. Biji gandum pone, tepung gandum pone, korma pone, garam pone. Itu diantaranya. Itu ketika pinjem benda itu sok lek balekne nambahi. Duit semene balekno semini. Beras semene sok balekno semini. Biji gandum semene sok balekno semini. Itu kalau untuk pinjam meminjam. Kalau untuk transaksi jual beli, emas 1 gram, ijelono emas 1 gram plus bonus. Kalau emas 1 gram yang toko emas
budal sak gram mulai sak gram tapi kudu nambahi. Itu ndak boleh. Untuk beras yang kurang apik tekonya toko dijone beras yang dipilih nambahi semini, kamu nggak boleh. Tapi lek didol dhisik boleh. Berasku rapate apik dolen pira regane engko duwite untuk beli ndak apa-apa. Masku tak dol tukunen duitnya semene cekel duit, setelah itu nanti beri yang lain, nggak apa-apa kalau begitu. Nah, itu sudah bentuknya beda, emas dengan uang sudah beda lagi, dan itu boleh ngambil untung. Emas dengan emas kudu sama persis dan kontan, perak dengan perak sama persis harus kontan, beras dengan beras sama persis dan kontan. Termasuk mendekati hari raya, jual duit nggih sangu atau 1000 kudu nambahi 10.000, 15.000, kadang 20.000. Nah, itu riba. Termasuk kullu qardin jara manfaatan fawa riba. Pinjaman kok diberlakukan nambahi masuk riba. Aku nyilih duitnya bro 10 juta, jaminanmu apa? Sepeda motor. Sepeda motornya diselehne nggih jaminan. Lah numpak sepeda motor termasuk riba. Kudune sepeda motor jaminan masuk gudang, kancing jeglek, nggak oleh tumpaki. Kau nyilih duit piro 100 juta, jaminan apa? Kayak lemah saetar. Terus ditanduri riba itu. Nggak boleh. Aku nyilih duit piro 50 juta, jaminan apa? Unta 5. Nah itu boleh diperah. Kenapa? Bapak kudu ngingoni masalahnya. Bapak untuk masuk gudang jeglek wis mentone dadi kerangka semuanya nanti lagi. Kudu ngingoni lah, kalau karena ngingoni itu boleh untuk mengambil biaya ngingoni. Tapi lah sepeda motor masuk gudang kan rapopo kan, sawah tuwakne kan rapopo dan seterusnya. Tapi lek kewan harus ngingoni, nah itu baru boleh diperah. Itu riba itu banyak di masyarakat, macam-macamnya itu banyak. Setelah kita sampaikan riba bersama risikonya, di sini disebutkan risiko terbesar di akhirat, risiko dunia 1 dirham riba dosanya lebih banyak daripada anak laki-laki menzinai ibunya. Oh ngeri. 1 dirham riba di dunia resiko dosanya lebih ngeri daripada anak laki-laki menzina ibunya. Ngeri kan? Makanya siapa yang kena transaksi riba ndang perai. Makanya siapa yang uangnya terpaksa ada di bank bukan diniati, makanya bunga jangan diambil. Andaikan diambil nanti salurkan kepada kepentingan sosial yang punya kesan tidak mulia dan bukan niatan infak. Nggak boleh punya niatan infak. Oh, bunga kok niatan infak. Karena orang itu sulit pisah dari bank dan itu ditambahi bunganya sekian. Ketika diambil harus segera dilepas. Mungkin untuk kebutuhan biaya bikin selokan atau yang semisalnya segera salurkan. Ada proyek bikin selokan, toko semen segera diminta yang tinggi ngecor, dan itu nggak ada niatan infak, tapi melepas benda yang bukan miliknya. Nggak boleh punya niatan infak. Ada orang tuh tanya, gimana kalau untuk membeli muskaf karena masjid? Wow, ustadznya marah besar. Kenapa? Itu termasuk penghinaan. Riba dengan masjid gimana itu? Sampai meranang ustadznya ditanya seperti itu. Karena saking cemburunya agama dihina dengan riba. Tadi resiko riba di sini apa resiko riba nanti di akhirat? La yakumun, mereka tidak bangkit di akhirat illa kecuali kama sebagaimana yakumu bangkit alladzi orang yang yatakhabbatu menampar kepada dia asyaitanu setan minal dari penyakit gila. Piye rasanya wong gendeng dikuasai setan kesurupan, itu siksaan berat. Itu di akhirat lebih keras lagi.
Dzalika bi'anum, karena mereka itu kalau mengatakan innamal bai'u mislu riba, katanya jual beli itu semisal riba. Kias batil itu, madak-madaknya batil. Wa halallahu ba'ala, sementara Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, mengharamkan riba. Jual beli jelas halal, riba jelas haram, kok tok padak ini gimana? Enggak ada alasan itu dikiaskan di padak nih, karena enggak ada unsurnya. Wa man ja'ahu mau'izatun mir rabbi, siapa yang datang kepadanya arahan dari Allah, fantah lalu mandek, falahu masalaf, maka baginya apanya sudah berlalu. Di sini rong ngerti ya, semoga-moga di ngapura. Ba'amru ilah, perkaranya kepada Allah, semoga Allah memaafkan. Anda belum tahu ya wis, prai jadi terus nih. Tapi waman ada sapa sing baleni wis ngerti pangga. Wa ulaika ashabun nar, nah ini penduduk neraka. Kenapa? Wis ngerti enggak olah tapi panggang ngengkel, berarti kan nantang kan jenenge. Hum fiha khalidun, terancam kekal, artinya tinggal yang lama. Berapa waktu? Lembut. Apabila dilambari dengan syirik enggak bisa keluar. Yamhaqullahu riba, inilah menjelaskan di Rom 39 orang katanya dengan riba itu berkembang biak, tapi Allah katakan yamhaqu, Allah membuat mahak, dikurangi dikit-dikit, lama-lama habis, sehingga orang tidak terasa seolah sukses, padahal itu sekena-kena krisis. Wa yurbi sedekah, Allah akan mengembangbiakkan orang bersedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim, Allah tidak suka kepada orang yang banyak kufur lagi pendosa. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman mereka menegakkan salat, wa ta'u zakat, senang berzakat, lahum ajrum inda rabbihim, ini yang ada jaminan pahala di sisi Allah. Di akhirat yang mahal saja bisa, dunia yang murah kan lebih gampang. Wala khaufun alaihim walam yahzanun, enggak ada ancaman takut dan juga dunia enggak menyusahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah, wa zaru ma baqiya minar riba, tinggalkan transaksi riba yang masih tersisa, walaupun cuwilik tinggalkan. In kuntum mu'min, bila kamu memang orang yang beriman. Fa illam taf'alu, bila kamu enggak mau melaksanakan, enggak segera mandek, fa'dzanu bi harbin minallah wa rasul, silahkan kamu umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa menang? Perang melawan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'am salikum, jika kamu tobat cukup kamu ambil pokok hartamu. Kamu pinjamkan 5 juta, rong sasi 13 juta, cukup kamu ambil 5 juta, yang balik 5 juta. Enggak boleh sing 9 juta kamu ambil, enggak boleh. 5 juta ya ambil 5 juta, tidak ada penambahan pokok dari hartamu. La tatlimuna wa la tutlamun, kamu tidak menzalimi, kamu juga tidak dizalimi. Mungkin orang itu mikir dana segitu bila diputarkan bisa sekian-sekian, ternyata janji yang Allah berikan lebih gede. Orang memberikan pinjaman 10 juta balik nih, 10 juta balik nih, itu pahalanya sama saja, dia sudah dianggap sedekah 10 juta. Dan itu jadi tabungan di akhiratnya dan akan dilipat gandakan. Pemberian Allah itu lebih gede daripada pertimbangan transaksimu. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila masalah, bila orang yang punya kewajiban bayar utang itu pada kondisi kesulitan, maka tunggulah sampai dia mendapatkan kemudahan. Wa anta sadaqah khalakum, bila kamu lepas kamu sedekahkan malah lebih baik. Pun sekintene kok mboten wonten harapan niki sedekah kagem panjenengan mawon. Dihapus. In kuntum ta'lamun, bila kamu tahu, nanti Allah memberikan ganti. Ingat, kerja itu bukan kunci rezeki. Rezeki itu sudah ada ketetapan dari Allah dan sebagai ujian. Nah, kerja itu ujian, milih sing halal atau milih sing haram, maka jangan milih sing haram. Karena kerja itu tidak mempengaruhi harta. Cuma orang dimudahkan menempuh sebab sebagaimana jatah. Orang dimudahkan menempuh sebab sesuai dengan jatah ujian. Orang dimudahkan menempuh sebab
sesuai jatah yang dijatahkan. Ayo tulisan ini kata-kata penting ini. Orang dimudahkan menempuh sebab sesuai jatah yang dijatahkan. Orang, ayo, dimudahkan menempuh sebab untuk meraih jatah yang dijatahkan. Orang dimudahkan menempuh sebab dari jatah yang dijatahkan. Ayo, Johar bacaan. Ini kayak kaidah ini. Orang dimudahkan menempuh sebab dari jatah yang dijatahkan. Andaikan orang itu secara tulisan takdir sedina dijatah punya penghasilan 10 juta, dia dimudahkan kerja yang menghasilkan 10 juta. Jadi kerja itu untuk memberikan maslahat tambah, bukan kunci rezeki. Rezeki sudah ada jatah sejak dari dulu. Sapa sing dina dijatah 1000, sapa sing dina dijatah 10.000, sapa sing dina dijatah 1 juta, sapa sing dina dijatah 10 juta wis enek tulisane. Dan orang itu akan dimudahkan menempuh sebab sebagaimana jatahnya. Supaya orang itu menempuh sebab nanti dapat ujian, kamu tempuh dengan cara baik atau buruk. Bila baik dapat, kamu syukuri atau kamu kufuri. Ujiannya itu letaknya ada di situ. Makanya jangan dianggap kerja itu penentu rezeki. Bukan. Jadi harus ditata pemikiran. Jadi orang kerja itu memang untuk nambahi kemaslahatan, pancen memilih kerja sing hak. Ujian milih sing hak atau sing batil, dan ini nanti akan dimudahkan sebagaimana jatahnya. Makanya orang itu jatahnya sedina 1 juta, dia dimudahkan kerja yang mendapatkan harta 1 juta. Tulisan takdir itu dapat jatah 10 juta, dia dimudahkan kerja yang menghasilkan seperti itu. Orang yang dijatah sedina 10.000, ya dia dimudahkan mengerjakan sebab yang mendatangkan harta 10.000. Itu Allah sudah membagi seperti itu. Makanya payah itu akan dinilai, payah untuk taat atau payah untuk maksiat. Karena sering orang itu hanya akal saja sugih karena kerja. Nah, belum tentu apa wong kerja sugih kabeh. Wong nandur mesti panen kabeh. Kadung bayaran kok tengah dalan dirampok, ada kan? Gudang wis digembok luar biasa ternyata kobong loh. Enak jatai masalah. Enak jatai. Makanya harta itu betul-betul titipan dari Allah. Kerja itu untuk ujian milih sing halal atau milih haram. Dapat itu akan diuji, kamu gunakan untuk apa? Makanya siapa yang punya transaksi, orang yang bayar nggak duwe, maka beri tangguh kesempatan atau syukur kamu sedekahkan lebih baik. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah, jaga dirimu akan bahaya suatu hari yang kemudian nanti akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, lalu akan dibalas dengan sempurna setiap orang dengan apa yang ia kerjakan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Itu tadi ayat-ayat tentang riba yang sudah kita baca. Apa tadi ayat-ayat tentang riba? Al-Baqarah 275 nganti 281, surah Ali Imran 130, surah Rum yang ke-39. Nah, silahkan dibaca berulang-ulang. Mungkin anak sing ngantuk nggak masuk apa sing diwaca mengke. Nah, itu penting. Sekarang kita masuk kepada pembacaan materi di kitab tentang definisi orang fakir. Orangnya berilmu, terampil, pekerja keras, cuma potensinya tersita di jalan Allah yang tidak ada jaminan gaji. Penampilannya sempurna, dianggap orang kaya, ing mongko enggak duwe apa-apa. Makanya orang yang punya harta, carilah orang seperti itu. Sifat mereka adalah la yas'alunan nasa ilhafa, tidak minta kepada manusia dengan memperbanyak. Jadi enggak memaksakan diri untuk ngemis.
Maka itu mencukup-cukupkan. Makanya gaya Rasul ketika nggak ada ya tak poso. Dan dia diberikan kekuatan karena berkah Allah. Dia tak poso, nanti akan diberkahi kuat walaupun nggak makan. Dan Allah memberikan kekuatan itu dengan kun selesai, nggak bergantung kepada makan. Malaikat itu nggak makan ya kuat-kuat. Dan itu petunjuk dari Nabi SAW, nggak ada yang dimakan tak poso wae. Kekuatannya itu bukan karena apa ya? Kok Rasul mau sarapan tak 5 piring, ngono ya. Nah, malah ngantuk sarapan tak 5 piring. Ponan kok wayah sahur sogone wae wis merem ae. Tadi malam saya dapat keluhan, Ustaz jenengan sahur nopo? Saya sudah bertahun-tahun lek sahur ra tau gawe sego. Apa? Ya banyu 3 gelas diberikan madu. Andaikan yang lain ya buah gedang siji karo kurma 3. Ya udah. Lek nganti sahur entek 3 piring oleh karek merem. Dia ngomong begitu. Kalau asal ndamel sego ngantuk mawon. Nah, itu pengakuan dia. Mungkin nek tunggale pura saya ndak ngerti loh ya. Nek tunggale pura saya ndak ngerti. Apa sing ngantuk yang ngono kuwi saya ndak ngerti loh ya. Saya belum mengadakan survei masalah. Nah, pengalaman dia bisa untuk jadi pertimbangan. Saya cuma cerita pengalaman seseorang, bukan menghukumi, bukan ya. Jadi mereka itu tidak memaksakan diri untuk meminta, nggak punya tak poso. Yuk kalau dikatakan lafaz al-hafa alayya sama dengan alaha alayya, sama dengan wa akhfani, artinya mempersungguh, memaksa untuk bil mas'alati, meminta-minta. Jadi makna al-hafa ilhaf, mana alaha punya makna ahfa, itu semakna, ada 3 kata, ilhafa, ilhah, dan ihfa. Itu punya makna memaksakan untuk meminta. Nah, sementara orang fakir yang asli didefinisikan fakir itu tidak masuk kepada alam permintaan, tetapi mencukup-cukupkan. Nanti Allah yang mencukupi. Fa yufiku punya mana yujihutukum, memayahkan untuk meminta. Kita ansur satu hadis hadatsana fadl. Abi Maryam qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsani Syarif bin Abi Namr an Atha bin Yasar wa Abdurrahman bin Abi Amrata al-Ansariyah qala sami'na Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa miskinu alladhi tarudduhu at-tamratu wa tamrotani wala al-luqmatu wala al-luqmatani innamal miskinu alladhi yata'affafu iqra'u in syi'tum, yakni qauluhu ta'ala Qaulahu ta'ala la yas'aluna an-nasa ilhafa. ya. Setelah dibacakan hadisnya, Imam Bukhari dari gurunya dari gurunya, sekarang merujuk kepada seorang sahabat yang merekam hadis ini dari Nabi SAW, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabiyu, dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal miskin, bukanlah definisi miskin, pengertian miskin. Siapa orang miskin? Alladzi, orang yang tarutu, mendorong kepada dia atamratu, 1 kurma, wa tamrotan, dan 2 kurma. Wong sing rono rene tujuannya untuk cari bantuan dapat 1 kurma atau 2 kurma. Duduk kui miskin, duduk kui. Sing rono disumbang 1000, rono disumbang 2000, sono sumbang 500, kadang disumbang 500 di gua. Enak pengemis sumbang 500 di gua. Jare wonge lek rono rene golek jalukan, jare wong miskin. Dikatakan duduk, bukan itu definisi miskin. Itu pengemis. Kira-kira pengemisnya duitnya akeh apa didik? Banyak dijumpai pancen penggayane ngemis itu sugih-sugih.
wayah ngemis macak jembil, pincang. Nanti selesai langsung ke bank atau ke toko emas. Tabungannya ratusan juta. Dikira itu miskin duduk. Itu gepeng itu. Gelandangan pengemis. Itu bukan orang miskin. Dan itu penyakit sosial. Nggak boleh itu. Resikonya nanti akan hilang kulit daging wajahnya karena menghinakan dengan minta-minta. Maka miskin bukan orang seperti itu ke sana kemari mencari bantuan disumbang 1 korma atau 2 korma, walal lukmatu walukmatan disumbang 1 suapan atau 2 suapan, duduk kui. Tapi siapa miskin? Innamal miskin, tapi orang miskin itu siapa? Alladzi, orang yang yata'affafu, menjaga diri. Yaitu kerja, dapat penghasilan, cuma enggak cukup, maka dia tidak memaksakan untuk meminta. Kerja, jaga diri dengan kerja, ketika enggak cukup, dia mencukup-cukupkan, tidak meminta. Iqra'in itu bila kamu tidak percaya, baca. Allah akan firman-Nya, la yas'alunan nasa ilhafa, tidak memaksakan untuk meminta. Itu namanya miskin. Mampu bekerja, sudah bekerja, dapat penghasilan tapi tidak cukup. Dan untuk mencukupi, dia mencukup-cukupkan, enggak meminta. Itu namanya miskin. Makanya Nabi SAW itu mencukup-cukupkan. Makanya sandalnya mau ditontomi dewi, bajune rusak ditontomi dewi, bajune ada tinggine utuh etepetane dewi. Kemudian yang namanya memerah pun juga diperah dewi. Mencukup-cukupkan. Itu Nabi. Sampai seperti itu. Itu Nabi seperti itu. Jadi kita perhatikan. Itu kalau miskin, mampu bekerja tapi tidak cukup. Ketika enggak cukup, dia tidak memaksa untuk meminta, maka mencukup-cukupkan, itu miskin. Lek fakir itu luwih nemen. Apa tuh fakir? Butuh, enggak ada kemampuan kerja, atau punya kemampuan kerja tapi kerjanya enggak bergaji. Itu masuk kategori fakir. Orang yang punya butuh, enggak mampu bekerja, atau bekerja enggak ada hasilnya, itu namanya fakir. Berarti luwih nemen ketimbang wong miskin. Miskin cek kerja, cuma enggak cukup. Nah itu ke sana. Itu definisi fakir dan miskin. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini. Berikutnya tentang masalah riba, hadisnya insyaallah akan kita baca nanti siang jam berapa? Setengah 11-an ya. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.